Halo guys, balik lagi di channel Menggagas bareng gue Ariel. Di kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas terkait dengan apa saja hak-hak pekerja atau karyawan. Kalian harus tahu ini. Simak video ini sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Yang pertama adalah hak atas upah. Pekerja berhak mendapatkan upah sesuai dengan kesepakatan, dengan batas minimal upah mengikuti upah minimum atau yang dulu kita kenal sebagai UMR. Di ketentuan pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja, itu diatur bahwa setiap pekerja atau buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lebih lanjut, di pasal 88E ayat 2 itu diatur bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Tidak sampai di situ, ada juga pasal 90B. Di undang-undangnya sama ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ketentuannya diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Yang mana di dalam pasal 90B ayat 1 diatur bahwa ketentuan upah minimum dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil atau UMK. Jadi pada intinya semua perusahaan harus mengikuti ketentuan upah minimum dalam menggaji karyawannya, kecuali bagi usaha mikro dan kecil. Itu bisa diberikan pengecualian. Nah, kemudian hak yang kedua adalah hak atas jam kerja, istirahat, dan cuti. Dalam pasal 77 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja, diatur bahwa jam kerja maksimal adalah 40 jam seminggu, dengan ketentuan adalah 7 jam per hari apabila 6 hari kerja dalam seminggu, dan 8 jam per hari apabila 5 hari kerja dalam seminggu. Lebih lanjut, dalam ketentuan pasal 79 Undang-Undang yang sama, diatur bahwa pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti. Waktu istirahat diberikan kepada pekerja atau buruh paling sedikit atau minimal meliputi yang pertama, istirahat antara jam kerja. Paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus-menerus. Dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk sebagai jam kerja. Kemudian yang kedua adalah istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam seminggu. Jadi minimal dikasih libur 1 hari setelah 6 hari kerja dalam seminggu. Nah, kemudian di ayat 3-nya diatur bahwa cuti yang wajib diberikan kepada pekerja atau buruh, yaitu cuti tahunan yang paling sedikit adalah 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Jadi ini cuti minimal ya, yang harus diberikan yaitu cuti tahunan 12 hari setelah bekerja selama 12 bulan secara berturut-turut. Nah, kemudian hak yang ketiga adalah hak atas jaminan sosial. Di dalam pasal 99 Undang-Undang Ketenagakerjaan, di ayat 1 diatur bahwa setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yang mana pekerja wajib didaftarkan dalam program jaminan sosial, yaitu yang pertama adalah BPJS Kesehatan dan yang kedua adalah BPJS Ketenagakerjaan, yang meliputi jaminan hari tua, kecelakaan kerja, kematian, dan pensiun. Yang keempat adalah hak atas keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dan kebebasan dari pelecehan dan kekerasan. Pekerja berhak untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat, termasuk menggunakan alat pelindung diri atau APD. Selain itu, pekerja juga berhak atas lingkungan kerja yang bebas dari kekerasan, intimidasi, dan pelecehan. Dalam ketentuan pasal 86 Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur bahwa setiap pekerja atau buruh itu mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama. Ini juga mengacu ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang kelima adalah hak atas perlakuan yang adil. Pekerja berhak atas perlakuan yang tidak diskriminatif berdasarkan kelamin, agama, ras, atau status. Dalam pasal 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Lebih lanjut, di dalam pasal 6 diatur juga bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Well, segitu dulu yang bisa gue jelasin di part 1 ini. Tunggu kelanjutannya di part 2. Masih banyak hak-hak pekerja yang kalian harus tahu. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!